Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau sedikit membahas tentang matan al-Ajurrumi, ya. Insyaallah pada setiap bab ada video-video ringkasan seperti ini, video-video sedikit untuk sedikit memperjelas matan. Sekarang kita masuk ke muqaddimah al-Ajurrumi. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata al-musannif, yakni pengarang buku, semoga Allah merahmatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-musannif rahimahullah mengawali risalahnya atau matannya dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai mencontoh Al-Quran dan meneladani Nabi SAW dalam setiap surat menyurat beliau. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan ucapan al-musannif. Kemudian kita masuk ke anwa'ul kalami, macam-macam kalam atau kalimat. Berkata al-musannif, yaitu Ibnu Ajurrum, al-kalamu, kalam adalah huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah al-lafzu, ya, lafaz al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang memberikan faidah, bil wad'i, ya, dengan wada'. Maksudnya bagaimana? Jadi para ulama, ya, menyebutkan bahwa kalam harus terdiri dari 4 bagian ini. Ya, yang pertama adalah al-lafzu, lafaz, ya. Apa itu lafaz? Lafaz adalah sautun mustamilun, ya, suara yang terkumpul, ala ba'dil hurufil hijaiyah, ya, yang mencakup huruf-huruf hijaiyah. Allati awwaluha alif, yang awalnya adalah alif, huruf alif, dan akhirnya adalah huruf ya. Contoh zaidun. Contohnya zaidun. Zaidun itu terdiri dari huruf zai, ya, dan dal, ya, sehingga menjadi zaidun. Nah, itu adalah lafaz. Dan tidak termasuk lafaz seperti misalnya contoh suara motor. Motor itu bukan lafaz namanya. Atau suara pentungan bukan lafaz. Atau isyarat itu bukan lafaz. Atau tulisan itu bukan lafaz. Pokoknya lafaz itu apa? Suara, ya, suara, tapi apa? Dengan huruf hijaiyah, yaitu bahasa Arab. Kemudian Al-murakkabu yang tersusun. Ma tarakkaba min kalimatain fa'akthar. Ya, yang tersusun lebih dari 2. Ya. 2 dan lebih dari 2. Contoh safara Muhammadun. Safara Muhammadun. Muhammad safar. Ya, terdiri dari 2 atau lebih. Maka ketika kita melihat syarat dari kalam adalah al-murakkab, yaitu yang tersusun, maka kata zaidun itu bukan kalam, karena zaidun terdiri dari 1 kata, ya. Safara zaidun, zaid safar, baru itu namanya kalam. Kemudian apa? Al-mufidu, ya, yang ketiga adalah al-mufidu. Al-mufidu ini maksudnya adalah
ma afada faidatan tamatan. Ya, yang memberikan faedah yang sempurna. Yahsunu sukutul mutakallim 'alaiha bihaitsu la yabqa as-sami' muntadhiran li syai'in akhar. Ya. Ketika pembicara bisa diam, ya, dan yang mendengarkan tidak menunggu-nunggu lagi. Misalnya, ketika kita mengatakan hadara Zaidun, Zaid hadir, ya, maka kita bisa tuh diam. Habis ngomong itu diam. Tapi dan pendengar nggak nunggu-nunggu lagi kita mau ngomong apa. Pendengar sudah paham, oh Zaid hadir, Zaid masuk kelas nih misalnya. Tapi misalnya kita mengatakan in qama Zaidun, apabila Zaid berdiri, ya, terus kita diam. Nah, orang yang mendengarkan menunggu-nunggu, kenapa kalau Zaid berdiri? Ya, kenapa kalau Zaid berdiri? Nah, itu kalau tidak memberikan faidah yang sempurna, maka bukan disebut kalam. Kalam itu salah satu syaratnya adalah apa? Al-mufidu, memberikan faidah yang sempurna. Ya, kalimatnya nggak nanggung. Ya. Kemudian bil wadai. Bil wadai. Dengan menggunakan bahasa Arab atau yang ditentukan atau yang ditetapkan oleh orang Arab. Contohnya kata qoma. Qoma itu orang Arab menetapkan bahwa qoma itu adalah makna yang menunjukkan apa? Berdiri dan telah lampau waktunya. Ya, itu ditetapkan oleh orang Arab. Ya. Dan juga dengan menggunakan bahasa Arab, berarti bahasa Indonesia, bahasa Turki, bahasa Cina, bahasa Inggris tidak disebut sebagai kalam, karena kalam itu apa? Syarat yang keempatnya adalah dengan bahasa Arab. Kemudian kita lanjut ke perkataan al-musannif rahimahullah. Wa aqsamuhu thalathatun, dan pembagian kalam ada 3. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Yang pertama adalah isim atau yang biasa kita sebut dengan kata benda. Wa fi'lun, dan yang kedua adalah fi'il atau yang biasa kita sebut dengan kata kerja. Wa harfun ja'a li ma'nan, yang ketiga adalah huruf yang memiliki makna. Ya, insyaallah ini linknya ya, tentang isim, tentang fi'il, dan tentang huruf yang memiliki makna agar tidak terlalu panjang. Kemudian perkataan al-musannif, falismu, maka isim yu'rafu dapat diketahui bil khafdi, dengan salah satunya adalah khafat, wat tanwini, dan tanwin, wa dukhulil alifi wal lami, dan kemasukan alif dan lam, wa hurufil khafdi, dan kemasukan atau didahului oleh huruf khafat. Wahia min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasami atau hurufil qasami wahia al wawu wal ba'u wat ta'u. Ya, isim dapat diketahui dengan yang pertama khafat atau jar, ya, atau untuk lebih mudahnya bagi yang baru belajar apa? Kasrah. Jadi misalnya ketika kita membaca Al-Qur'an, contohnya bismi. Ya, bismi. Maka ismi di situ harokatnya apa? Kasrah. Ya kan? Ketika kita mendapati suatu kata berharakat kasrah, maka bisa kita simpulkan bahwa dia adalah isim. Bahwa dia adalah isim. Ya, kemudian tanwin. Tanwin. Ketika kita menemukan suatu kata, ya, baik dalam Al-Qur'an atau hadis yang bertanwin, ya, maka bisa kita simpulkan bahwa dia adalah isim.
Wa dukhulil alif wal lam, dan kemasukan alif dan lam. Ketika kita menemukan suatu kata ya yang didahului oleh alif lam ya, maka bisa kita simpulkan bahwa dia adalah isim. Contohnya ini ya, al-alif. Ini ada alif lamnya ya. Al-lami, ini juga ada alif lamnya, bahwa bisa kita simpulkan bahwa dia adalah isim. Ya, ini alismu isim. Kemudian wa hurufil khafdi, dan dia didahului oleh huruf khafat atau huruf jar ya. Yang terkenalnya huruf jar. Huruf jar ini di sini ya. Nah, terkadang ya di dalam satu kata itu memiliki lebih dari satu ciri. Dia memiliki lebih dari satu ciri. Contohnya fil madrasati. Fil madrasati. Al madrasah atau madrasatun memiliki tiga ciri isim. Yang pertama didahului oleh huruf jar, yaitu fi, di dalam. Kemudian didahului oleh alif lam, al madrasah, fil madrasah. Ya, kemudian kasrah, fil madrasati. Ya, kasrah. Lalu kita bacakan apa saja huruf jar. Wahia, yaitu min, artinya dari. Ila, ke. An, dari. Ala, di atas. Fi, di dalam. Rubba, betapa banyak atau jarang. Al-ba'u, dengan. Al-kafu, semisal, seperti, laksana. Al-lamu, milik. Wa hurufil qasami, dan huruf-huruf sumpah, ya, untuk bersumpah. Wahia, yaitu al-wawu, wal-ba'u, wat-ta'u, di mana ketiga huruf ini memiliki arti yang sama, yaitu demi, ya. Wallahi, demi Allah. Billahi, demi Allah. Tallahi, demi Allah. Dan huruf qasam ini termasuk ke dalam huruf jar, ya. Hanya saja al-musannif membedakan atau menyebutkan lagi, ya, huruf qasam. Sudah paham sampai di sini? Ya. Kemudian di sini al-musannif rahimahullah ya tidak memberikan definisi apa definisi isim, apa definisi fiil, dan apa definisi huruf, tidak. Ya, tapi apa? Dengan menyebutkan ciri-cirinya. Ini adalah salah satu metode dari Ibnu Ajurrum. Ya, bagus insyaallah ya. Kemudian wal fi'lu, fi'il, yu'rafu, dapat diketahui bi qad, dengan qad. Ya. Wasini, dan sin, huruf sin. Wa saufa, dan saufa. Wa ta'it ta'nits sakinati, dan ta ta'nits as-sakinah atau ta ta'nits sukun. Ya. Qad, sin, saufa, ya, ta ta'nits sakinah merupakan huruf, di mana misalnya qad ini tidaklah dia masuk kecuali, atau tidaklah dia berada kecuali setelahnya adalah fi'il, atau bahasanya dia tidak masuk kepada selain fi'il, ya, cuma masuk kepada fi'il aja dia, qad. Ya, huruf sin juga kepada fi'il, saufa juga kepada fi'il, ta'nits juga kepada fi'il. Ya. Jadi ketika kita menemukan misalnya dalam Al-Qur'an, ya, ada sebuah kata yang didahului oleh huruf qad, atau sebuah kata yang didahului huruf sin dan saufa, atau sebuah kata yang akhirnya adalah ta yang sukun, maka itu adalah fi'il. Ya. Nah, di sini ada
perbedaan huruf sin dan saufa, ya. Kalau sin itu apa? Untuk masa yang dekat, akan datang yang dekat, ya. Kalau saufa jaraknya jauh, ya. Jaraknya jauh, masa yang akan datang yang jauh, ya. Artinya sama, ya. Akan juga, tapi bedanya jaraknya, ya. Kemudian wal harfu, dan huruf ma la yasluhu mahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan huruf adalah kata yang tidak layak atau tidak bisa mendapatkan tanda isim maupun tanda fi'il. Ya, jadi gampangnya kalau antum tidak menemukan tanda isim ataupun tanda fi'il, maka kita simpulkan terlebih dahulu bahwa dia adalah huruf. Baik, sekian insyaallah. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu babul i'rabi.